tuh. Paham? Jadi kau jangan mengaku-ngaku itu punya rakyat Indonesia, itu punya orang Indonesia Dan satu lagi, gedung TRX tuh. Yang kau begitu gigihnya. Gedung ini dikatakan milik rakyat Indonesia. Aduh, banyaknya gedung gede-gede di sini. Ya. BUMN Tower di ibu kota negara Nusantara. Kita akan bahas tower setinggi 700 meter ini guys, yang bakal kemungkinan dibangun nih rencananya. Jadi memang ada rencana nih guys, BUMN Tower ini bakal dibangun dengan ketinggian 700 meter di IKN. Ayo explore 3 spot di Putrajaya, Malaysia. Kota Runda. Putrajaya adalah ibu kota administrasi Malaysia atau daerah pusat pemerintahan. Guys, kalian tahu nggak sih, jembatan yang ada di lantai 41 ini nggak nempel sama gedungnya. Serius, jembatan ini nggak dibaut mati, tapi dipasang dengan sistem sliding atau geser. Kenapa? Karena Twin Tower ini tingginya 452 meter. Jadi kalau misalnya ada angin kencang, pemuda dari Indonesia dibuat kagum dengan Menara Kembar Petronas Twin Tower, yang dimana bukan hanya sekedar gedung tertinggi menara kembar di dunia, tetapi juga dibangun dengan seni Islam yang jenius. Wow, keren sekali ya negara tetangga kita dalam soal pembangunan gedung tertinggi yang ada di dunia. Bukan hanya sekedar tumpukan beton saja, tapi juga dibangun dengan seni bina Islam yang jenius. Kok bisa? Seperti apa? Langsung kita simak videonya hingga membuat pemuda daripada Indonesia kagum dengan pembangunan gedung tertinggi Menara Kembar Petronas Twin Tower. Gedung tertinggi di Kuala Lumpur ini katanya milik orang Indonesia. Mungkin ini orangnya belum paham ya. Dan tentunya kita akan reaction videonya dan seperti apa gedung tertinggi yang dimana juga membuat kagum orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara tetangga kita ini bukan hanya destinasi wisatanya yang begitu sangat menarik dan menjadi top one di Asia Tenggara. Di sisi lain, Malaysia, kota-kotanya juga banyak gedung pencakar langit, yang dimana dari mulai gedung mallnya yang begitu sangat megah, tinggi, dan kemarin juga sempat diklaim katanya itu punya orang Indonesia. Kadang-kadang saya heran ya dengan netizen Indonesia ketika negara tetangga kita membangun sebuah kotanya yang dimana memiliki gedung tertinggi di dunia, salah satunya Gedung Merdeka 118, yang dimana gedung tertinggi nomor 2 di dunia. Di sisi lain, netizen kita juga tidak mau kalah, yang katanya Indonesia juga akan membangun gedung yang lebih tinggi lagi daripada Malaysia. Tapi entah itu kapan. Dan apabila orang Indonesia datang ke Malaysia ketika melihat Putrajaya, sering dikatakan, oh Putrajaya ini adalah IKN-nya Malaysia. Kira-kira kalau IKN-nya Indonesia ini siap kapan? Dan kapan bisa seperti negara tetangga kita? Tentunya sebagai netizen Indonesia, kita pun juga berharap suatu saat nanti IKN di Indonesia bisa seperti di Malaysia, yang dimana menjadi salah satu destinasi wisata yang begitu sangat ramai dikunjungi para pelancong. Bahkan orang Indonesia sendiri ketika datang ke Malaysia melihat Putrajaya pasti akan langsung disamakan, oh ini mirip-mirip IKN seperti di Indonesia, atau sering dibilang IKN-nya Malaysia, padahal itu bukan IKN mas, itu adalah Putrajaya, yang dimana merupakan salah satu pusat pemerintahan yang ada di Malaysia. Dan selain itu, orang Jakarta ketika datang ke Kuala Lumpur, Malaysia juga dibuat terkejut dengan hal ini. Inilah culture shock orang Jakarta ketika datang ke Malaysia, hingga terkejut dengan bangunan tertinggi yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Memang kita tidak bisa memungkiri ya bahwa negara tetangga kita dalam pembangunan tata kotanya memang begitu sangat luar biasa. Kita langsung reaction videonya. Gedung ini dikatakan milik rakyat Indonesia. Aduh, banyaknya gedung gede-gede di sini. Ya itu tuh. Oh itu gedung. Ini semuanya milik Indonesia. Semuanya Indo punya. Lihatlah awan yang tinggi. Subhanallah, itu netizen yang tak paham. Indo yang punya. Lihatlah bangunan yang gede-gede. Subhanallah, itu Indo yang punya. Sebelah kita.
Nah, ini adalah salah satu view yang keren banget. Jadi kita kalau di atas ini kita bisa lihat view gedung-gedung tinggi di Kuala Lumpur. Halo guys, assalamualaikum. Kami berada di rooftop Tun Razak Exchange TRX Mall, bener ya? Benar banget. Nah, ini adalah salah satu view yang keren banget di Kuala Lumpur. Ini sangat recommended deh. Jadi kita kalau di atas ini kita bisa lihat view gedung-gedung tinggi di Kuala Lumpur. Betul sekali. Dan ramah untuk anak-anak. Ini Malaysia. Recommended banget. Recommended banget. Ramah untuk anak-anak. Gimana caranya kalau kita mau ke sini? Gampang sekali. Tinggal turun di stasiun Tun Razak Exchange. Karena mallnya itu langsung terhubung dengan stasiun. Jadi kami dari Masjid Negara itu langsung ke stasiun Masjid Negaranya. Dari situ kita langsung ke MRT ya. Iya. Kita nyebrang dulu ke MRT-nya stasiun Pasar Seni. Karena seberang-seberangan dengan Masjid Negara. Terus kita ambil MRT tujuan Kajang. Tujuan Kajang, laluan kalau bahasa sininya laluan Kajang. Turun, Platform 1. Platform 1 turun di stasiun Tun Razak. Guys, kalian tahu nggak sih jembatan yang ada di lantai 41 ini nggak nempel sama gedungnya? Masnya kagum daripada Indonesia melihat bangunan Menara Kembar Kuala Lumpur, Serius, Malaysia. jembatan ini nggak dibaut mati, tapi dipasang dengan sistem sliding atau geser. Kenapa? Karena Twin Tower ini tingginya 452 meter. Jadi kalau misalnya ada angin kencang, gedung ini didesain untuk bergoyang. Kalau jembatannya didesain untuk dikunci mati, patah dia. Satu lagi nih yang jenius. Kalau dilihat dari atas, bentuk lantainya tuh bukan lingkaran, bukan juga persegi, tapi bintang segi 8 atau yang biasa disebut Rab El Hibs, simbol persatuan dalam Islam. Keren ya, ini bukan cuma tumpukan beton, tapi gabungan antara high-tech engineering dan seni Islam yang jenius. Siapa nih yang baru tahu fun fact ini? Coba tag teman kalian yang pengen diajakin ke sini. Katanya ini tuh IKN-nya di Malaysia, jadi IKN kita itu ngikutin di Malaysia ini ya. Lihat. Lihat tempat-tempatnya. IKN Indonesia ngikutin cara Malaysia. Putrajaya tuh. Comel-comel sekali. Wow, keren. Jembatannya. Comel. Tenang sangat di sini. Senyap-senyap. Masjidnya besar sangat. Ayo explore 3 spot di Putrajaya, Malaysia. Kota Hunda. Putrajaya adalah ibu kota administrasi Malaysia atau daerah pusat pemerintahan. Oh, mungkin IKN terinspirasi dari sini ya. Tapi nggak usah khawatir, tetap ramah turis kok. Di sini ada Astaka Maroko, sebuah pavilion simbol kuatnya hubungan diplomatik Malaysia dan Maroko. Bangunannya itu dibuat mirip kayak di Maroko, mulai dari pahatan pola yang geometris, desain Arabian yang khas, hingga kaligrafinya. Terus kalau masuk di area dalamnya, bayar 3 ringgit ya. Di sini banyak yang foto wisuda atau prewed. Next ke Masjid Putra. Tapi sebelum ke masjidnya, kalian ke klub Tasik Putrajaya dulu deh, biar bisa ambil foto dari seberang masjid kayak gini loh. Lalu berikutnya masuk ke dalam masjidnya deh. Oh iya, dekat masjid banyak tempat makan ya, jadi bisa lunch di sini. Nah, spot berikut cukup underrated ya, namanya Sri Gemilang Bridge. Ini basically jembatan, tapi berasa kayak royal banget gak sih? Kalau mau ke sini bisa naik MRT tujuan Putrajaya Sentral. BUMN Tower di ibu kota negara Nusantara. Kita akan bahas tower setinggi 700 meter ini guys, yang bakal kemungkinan dibangun nih rencananya. Jadi memang ada rencana nih guys, BUMN Tower ini bakal dibangun dengan ketinggian 700 meter di IKN. Dan menjadikan tower paling tinggi di Indonesia ya guys, kalau misalkan beneran jadi. Dan pastinya menjadi tower kedua atau bangunan tertinggi kedua di dunia setelah Burj Khalifa di Dubai. Karena tingginya 700 meter guys. Wah, sumpah ini tinggi banget sih. Kegunaannya sih seperti biasa ya, mixed use. Akan ada perhotelan, entertainment, pusat perbelanjaan, masjid, terus juga ada buat shopping juga, penginapan, dan lain-lain juga. BUMN Tower ini bakal jadi ikonik baru dan simbol kemajuan di Indonesia, tepatnya di IKN ya guys. Tapi kabarnya masih dalam rencana ya guys untuk membangun BUMN Tower ini, karena pemerintah lagi mempusatkan ke kawasan pemerintahan intinya.
Harusnya sih kalau kita lihat dari tema IKN sendiri yang dimana Green City dan Smart City, harusnya tower ini juga udah green building ya guys. Dan kalau yang gua baca-baca memang dia ada turbinnya juga, terus dia juga rendah penggunaannya, listriknya. Kalau beneran dibangun, ini akan menjadi ikonik baru Indonesia dan ikoniknya IKN. Karena ini akan menjadi bangunan tertinggi di Asia Tenggara dan di Indonesia dengan ketinggian 700 meter. Coba kalian komen mengenai BUMN Tower ini, dan kalau ada yang mau nanya silahkan tanya di komen. Jangan lupa like, comment, dan follow. Stay tune. Gedung tertinggi di Malaysia milik orang Indonesia. Kadang-kadang saya juga heran ya, kenapa sih netizen kita ini kalau ada negara tetangga kita yang memiliki bangunan tertinggi, megah, kemudian sikit-sikit kita asal klaim pula. Mungkin yang sering klaim-klaim ini adalah anak-anak kecil atau budak-budak kecil, sahabatku semua. Kita harap maklum lah. Karena mereka pun juga tidak pernah datang ke Malaysia, sehingga kalau melihat gedung tertinggi di Malaysia seolah-olah, oh, itu punya orang Indonesia. Di sisi lain, sahabat-sahabat semua, pelancong dari Indonesia ketika datang ke Malaysia juga dibuat kagum dengan salah satu bangunan tertinggi di dunia, Menara Kembar Petronas Twin Tower, yang memiliki seni bina Islam yang sangat jenius. Selain itu, Putrajaya juga sering disamakan seperti IKN Indonesia, atau sering dibilang, oh ini IKN-nya Malaysia, mungkin Indonesia terinspirasi daripada Malaysia. Betul sekali mas, Indonesia mungkin terinspirasi daripada Malaysia yang dimana membangun ibu kota baru. Namun di sisi lain mas, kok IKN sih? Putrajaya sudah jadi dan menjadi salah satu destinasi pusat pelancongan yang begitu sangat membuat kagum para pelancong. Kemudian gedung TRS Mall itu bukan punya orang Indonesia ya, tetapi punya Malaysia, yang dimana TRX Mall ini juga membuat kagum pasangan daripada Indonesia ketika berkunjung ke Malaysia. Karena rooftopnya yang sangat indah, juga ada tempat bermain untuk kanak-kanak gratis. Maka tak heran kalau negara tetangga kita selalu menjadi top destinasi wisata di Asia Tenggara. Di sisi lain, pemuda Jakarta ketika datang ke Malaysia juga dibuat terkejut kagum dengan suasana yang ada di Malaysia, hingga berbagai aneka jenis makanannya. Kok bisa negara tetangga kita ini destinasi wisatanya terkenal juga dengan berbagai olahan masakan kulinernya. Seperti apa? Langsung kita simak videonya bersama-sama. Ini kan sudah mau akhir tahun ya, mungkin sahabat-sahabatku juga bisa berkunjung langsung ke Malaysia. Seperti apa suasana negara tetangga kita? Apakah sama dengan Jakarta? Tentunya beda sahabatku semua. Kuala Lumpur memiliki salah satu destinasi wisata yang begitu amat menjadi idaman para turis berbagai pelancong dari luar negara. Kita langsung simak videonya. Kenapa ya jalan-jalan ke Kuala Lumpur itu rasanya lebih enak gitu daripada jalan-jalan di Jakarta? Aneh sih. Mungkin apa karena transportasi yang benar-benar terintegrasi ya? Yang lu bisa ngejangkau banyak tempat dengan nyaman dan banyak pilihan juga. Atau karena emang trotoarnya itu lebih well developed ya? Atau emang tata kelola kotanya aja yang lebih develop daripada Jakarta? Ditambah lagi, gua rasa-rasa kok udara di KL itu lebih ringan gitu daripada di Jakarta. Lebih enak aja buat jalan. Apa perasaan gua doang ya? Menurut kalian gimana? Lagi di gedung Petronas itu yang Menara Kembar itu ya. Happy enjoy masnya. Nah ini kita keluar. Ramai mas. Ini bersama mahasiswa ini tuh di Petronas. Kapan Indonesia Rame. seperti Tapi kalau foto ya Malaysia kira-kira? lumayan panas ya. Nah ini menara. Ini Aksin. Ini Sin, katanya kamu ingin tahu Malaysia. Mas ya kagum. Nah, ini Sin gedung yang kembar. Sebentar. Nah, ini yang Nggak terlalu panas mas. menara yang Udaranya segar di Kuala Lumpur. lumayan ya, nggak terlalu panas. Ini kalau nah, LCC Petronas Twin Tower mas. ini tadi di dalam gedung Petronas ya.
NCC. Foto-foto dulu mas. Setelah di Malaysia. Bentar ya, foto-foto dulu ya. Makan makanan di Malaysia. Jadi juga ada masakan khas India. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana mbak rasanya kacang kudanya? Haripap. Tuh kan? Sekarang kita cobain kacang kuda guys. Super, super Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mau cobain curry puff lagi guys. Oh, 100 gram 10 ringgit. Jadi kalau Nah, di Malaysia itu ini cuman belinya. bisa menjumpai berbagai aneka masakan. Masakan khas India, 100 Melayu. gram 10 ringgit. Saya bisa ambil. Oh, saya ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana mbak rasanya? Enak atau tidak? Tenang. Wow. Berapa ringgit? 16 ringgit. 16 ringgit. Kita mau cobain ini guys. Ini manisan ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mbaknya daripada Indonesia. TikToker. Udah mau coba. Nyum. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Oh, mbak rasanya? makan dia Enak atau sedikit-sedikit. Oke. Thank you. Tuh kan enak banget. Sekarang kita cobain ini lagi guys, satu-satu. Soalnya aku nggak tahu apa namanya. Wow. Kita cobain yang ini Juga dulu. ke Kuala Bismillahirrahmanirrahim. Lumpur bisa mencoba berbagai aneka jenis makanan. Enak guys. Karena Malaysia surganya makanan. Makan dulu, maaf. Happy enjoy Ini banyak. kayak agar-agar guys. Kita Ini cobain. makan apa mbak ke Malaysia? Oh, nampaknya nasi kandar sahabatku semua. Wow, ayam bawang. Oke guys, sekian video kita hari ini. Bye-bye ikan-ikan tiga lo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nasi kandar. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana mbak rasanya? Bener-bener super yummy nasi kandar khas Malaysia. Hai ikan-ikan tiga lo. Jadi hari ini saya mau makan nasi kandar. Mari kita coba. Ini ada sotong guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam. Gimana mbak rasanya? Masakan Malaysia. Terus kita cobain ayam goreng. Jangan lupa kalau ke Malaysia makan nasi kandar yang sering dibilang mirip-mirip nasi padang, tapi rasanya beda dengan nasi padang sahabatku semua. Yang dimana kalau nasi padang Terus kan kita cobain ke ini arah guys. kuah santan ya. Waduh, minumnya Milo. Minuman Milo, guys. Kalau tidak makan roti canai ke Malaysia. Sekarang aku mau makan roti canai. Mari kita coba. Aku makan roti canainya di Malaysia guys. Kita cobain pakai kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain pakai kuah kari lagi. Kuah yang ini enak banget guys. Beh. Oh, di Selangor banyak. Aku makannya di sini guys, di Selangor, Malaysia. Bye-bye ikan tiga lo. Lo ke Malaysia, tapi lo nggak ekspor makanannya. Rugi, sumpah. Ada nasi kandar Umar di Bukit Bintang. Ini gue cocok banget, rempahnya ngajak gerak dan pedesnya tuh juga nusuk ke lidah. Kedua, ini juga terkenal di Penang. Cuman gue kurang suka sama tekstur nasinya, tapi tetap gue habisin sih. Kalau yang ini kayak paling famous deh di Penang. Ayam bawang tuh gila sih, bumbunya nyerap banget. Gue sampai nggak tega buat ngabisinnya, enak banget. Kalau restoran yang satu ini, dia deket banget sama hotel gue di Bukit Bintang. Sarapan pagi pakai nasi lemak dia yang wangi banget, terus pakai kayak toast dan telur. Ini perfect combo sih. Karena perut gue masih ada space, ini tempat bagel juga ngesot dari hotel gue. Gue suka nontonin TikTok ownernya buat menu bagel yang BEC ini enak banget, apalagi friesnya sisanya basic sih, sama macanya be aja, mending lo ke Bagelicious di Bandung. Restoran mie tarik ini biasa aja, tapi karena gue makannya pas KL lagi hujan, jadinya enak, rasanya comforting dan slice beef mereka juga tender.
Tempat makan yang ini lumayan ya TTA, gue makannya bareng bubaran supir bus Pineng, char kway teow dia gila best, rasanya smoky, bumbunya mendok dan halal. Buat restoran ini, gak salah sih kalau misalkan famous sampai ngantri, gue cobain laksanya beneran seger, enak, ada campuran ikannya, dan oyster omeletnya juga gurih-gurih nyoy, generous banget. Dan jangan lupa minumnya pakai Milo. Cendol yang satu ini juga rame, masa abangnya bisa bahasa Jawa anjir, cendolnya seger, gak ada overpower dari santan dan gulanya, semuanya pas. Kalau di Pineng, jangan lupa juga beli es cekek ini cuma Rp2 udah dapat seember lengkap deh menunya, ada teh tarik, kopi o ada semua. Kalau neko-neko ini enak aja sih, nggak ada yang spesial karena masih mirip sampai di Jakarta. Buat si Empire Sushi ini juga enak aja sih, gue beli buat makan sambil bengong depan si KLCC kemarin. Terakhir gue cobain nasi balai ayam kari, gue baru tau ada nasi ginian, tapi ini enak banget anjir, ayamnya segede pentungan, kuahnya nyantan gurih, sambalnya enak banget, ada rasa ebi-ebinya, minusnya telur dadarnya tak asli, yang teh tariknya juga amazing. Oke, kesimpulannya gue akan balik lagi ke Malaysia buat mukbang. Bye! Orang Jakarta dibuat terkejut dengan suasana Kuala Lumpur. Beda jauh dengan di Jakarta, yang dimana suasana di Kuala Lumpur, tata kotanya sangat rapi, publik transportasinya terintegrasi. Jadi misal kata sahabat semua ingin ke tempat-tempat wisata, transportasinya itu terhubung. Misal kata sahabatku naik MRT, LRT, itu semuanya bisa. Di samping itu sahabatku semua, udara di Kuala Lumpur kata masnya juga sejuk, hingga abang-abangnya daripada Indonesia bersama mahasiswa berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia, yang dimana di Menara Kembar Petronas Twin Tower. Ya, Menara Kembar Petronas Twin Tower menjadi salah satu destinasi pelancongan yang begitu sangat terkenal di Malaysia. Bukan hanya gedung-gedungnya yang megah, yang begitu sangat luar biasa, bangunan ikonik yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Di sisi lain, Kuala Lumpur, Malaysia juga menjadi salah satu surganya makanan. Misal kata sahabatku teringin makanan berbagai dari negara lain, semuanya serba ada. Dan Malaysia merupakan salah satu negara berbilang bangsa atau berbilang kaum, yang dimana ada bangsa India, ada bangsa Cina, ada bangsa Melayu, sehingga terciptalah keberagaman aneka jenis makanannya yang mungkin sulit ditemui di negara lain. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Semoga sahabat-sahabatku yang ingin liburan ke Malaysia happy, enjoy semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.